warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan terkait dengan hasil diskusi kami tentang perlindungan varietas tanaman. Namun, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sakif Muhammad Arayan dengan NIM akhir 058. Perkenalkan, saya Lina Putri Aulia dengan NIM akhir 651. Perkenalkan, saya Rauda Zarafnalia dengan NIM akhir 771. Perkenalkan, nama saya Alisa Maulita dengan NIM akhir 639. Perkenalkan, nama saya Erpa Yuliani dengan NIM akhir 110. Perkenalkan, saya Naswa Yumna Nanitalita dengan NIM akhir 20153. Selamat menikmati. Sejarah perlindungan varietas tanaman. Pada tahun 1961, beberapa negara di dunia menyepakati pembentukan UPOV yang berarti Union International for the Protection of Tension Vegetables, yang mana konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya, pada tahun 1989, Indonesia mulai mengatur tentang varietas tanaman, yaitu dalam Undang-Undang Paten tahun 1989, yang dalam pasal 7 huruf C disebutkan bahwa perlindungan paten tidak dapat diberikan terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman, khususnya bagi komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Kemudian pada tahun 1997, Undang-Undang Paten mengalami amandemen, yaitu berupa pencabutan atau penghapusan terhadap pasal 7 huruf C, yang memiliki alasan amandemen dilakukan adalah karena keikutsertaan Indonesia meratifikasi TRIPS, yang berarti Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, di mana pasal 27 ayat 3 huruf B TRIPS menjelaskan bahwa anggota wajib melindungi varietas tanaman via paten, sistem sui generis atau kombinasi. Hal ini memberikan dampak, yaitu makanan, minuman, dan varietas tanaman dapat memperoleh perlindungan paten. Hak pemegang perlindungan varietas tanaman. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman UU PVT menyatakan bahwa hak yang diperoleh pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi atau memperbanyak jumlah tanaman. Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan 1. Memproduksi atau memperbanyak benih, 2. Menyiapkan untuk tujuan propagasi, 3. Mengiklankan, 4. Menawarkan, 5. Menjual atau memperdagangkan, 6. Mengekspor, 7. Mengimpor, 8. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian berdasarkan pasal 42 UU PVT, pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Dalam lisensi PVT, sepanjang tidak diperjanjikan lain, maka pemegang hak PVT tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Kewajiban pemegang perlindungan varietas tanaman. Pemegang hak PVT berkewajiban melaksanakan hak PVT di Indonesia, membayar biaya tahunan PVT, menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang sudah dilindungi di Indonesia. Kemudian pengecualian kewajiban melaksanakan hak PVT. PVT tidak wajib dilaksanakan di Indonesia jika secara teknis tidak layak dan secara ekonomis tidak layak. Syarat pengecualiannya adalah diajukan permohonan tertulis ke kantor PVT dan disertai alasan dan bukti dari instansi berwenang. Jangka perlindungan waktu varietas tanaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 4, 20 tahun untuk tanaman semusim, 25 tahun untuk tanaman tahunan. Dengan catatan, sejak tanggal pengajuan permohonan, hak perlindungan varietas tanaman secara lengkap diterima di kantor perlindungan varietas tanaman, sampai dengan diberikan hak tersebut kepada pemohon diberikan perlindungan sementara. Selanjutnya, persyaratan permohonan hak perlindungan varietas tanaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 14. Persyaratan permohonan hak PVT. Pertama, diajukan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia. 2. Dilengkapi salinan surat permohonan hak perlindungan varietas tanaman yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara yang dimaksud pada butir nomor 1 paling lambat 3 bulan. 3.
dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri. Dan yang terakhir, dilengkapi salinan penolakan hak PVT bila hak PVT tersebut pernah ditolak. Pengalihan hak atas PVT. Pengalihan hak atas perlindungan varietasi tanaman dapat dilakukan secara sah melalui beberapa mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Berikut ini adalah bentuk-bentuk pengalihan hak PVT. 1. Waris. Hak PVT dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak apabila pemilik meninggal dunia. Ahli waris secara otomatis menjadi pemegang hak PVT yang sah, dengan catatan harus melaporkan dan mengurus pencatatan perubahan pemilik di Direktorat Jenderal PVT. 2. Hibah. Pemilik hak PVT dapat memberikan hak tersebut kepada orang lain secara cuma-cuma. Proses hibah ini sebaiknya dituangkan dalam akta hibah dan didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum. 3. Wasiat. Pemilik hak dapat mengalihkan hak PVT melalui surat wasiat yang sah menurut hukum. Setelah pemilik wafat, penerima wasiat dapat mengklaim hak tersebut dan melakukan pencatatan perubahan kepemilikan di instansi yang berwenang. 4. Perjanjian notaris. Hak PVT dapat dialihkan melalui perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan notaris. Pengalihan ini sah secara hukum dan harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal PVT untuk dicatatkan. Selanjutnya, lisensi dalam perlindungan varietas tanaman. Lisensi varietas tanaman menurut Undang-Undang PVT pada pasal 1 angka 13 adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak PVT. Pemilik hak PVT berhak memberikan lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan perjanjian lisensi sesuai dengan pasal 42 ayat 1 UU PVT. Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai perjanjian lisensi meliputi hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi termasuk bagian-bagian dari pelaksanaan hak PVT yang dilisensikan. Jangka waktu serta bentuk perjanjian lisensi tersebut, pemberian lisensi varietas tanaman yang dilakukan oleh para pihak dengan tujuan komersialisasi nantinya akan memberikan hubungan hukum, pelindungan hukum, dan akibat hukum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penggunaan pelindungan varietas tanaman yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Yang pertama yaitu produksi dan perbanyakan benih. Pemegang hak PVT memiliki hak eksklusif untuk memproduksi dan memperbanyak benih dari varietas tanaman yang dilindungi. Yang kedua, ada penjualan dan peredaran komersial, yaitu pemegang PVT berhak menjual, memperdagangkan, dan mendistribusikan benih varietas yang dilindungi. Selanjutnya, ada penggunaan sebagai bahan pemuliaan. Varietas yang dilindungi tidak boleh digunakan oleh pihak lain untuk membuat varietas baru tanpa izin dari pemegang hak. Selanjutnya, impor dan ekspor. Hanya pemegang hak atau pihak yang mendapat izin yang boleh mengimpor atau mengekspor benih dari varietas yang dilindungi. Selanjutnya, lisensi atau alih hak, yaitu pemegang PVT bisa memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan varietas dengan ketentuan tertentu, biasanya disertai dengan royalti. Selanjutnya, ada perlindungan terhadap pelanggaran. Jika ada pihak lain yang menggunakan menjual atau memperbanyak tanpa izin, pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak termasuk gugatan perdata, sanksi pidana atau administratif. Berikut beberapa contoh dari PVT yang sudah berlaku di Indonesia, yaitu ada padi, yang kedua ada jagung, ketiga ada kangkung, keempat pisang apuy dari Majalengka, yang kelima ada begonia dari Bali, keenam ada eukaliptus, dan yang ketujuh kelapa upat-upat dari Magelang. Dan masih banyak lagi contoh PVT lainnya. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa hak perlindungan varietas tanaman PVT memberikan pemegang hak kontrak eksklusif atas produksi, perbanyakan, penjualan, dan distribusi benih varietas yang dilindungi, serta membatasi penggunaan varietas tersebut sebagai bahan pemulihan tanpa izin. Selain daripada itu, hak ini juga mencakup pengaturan impor dan ekspor benih, serta memungkinkan pemegang hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dengan syarat tertentu, biasanya melibatkan pembayaran royalti. Perlindungan
perlindungan hukum di negara Indonesia yang diberikan baik melalui gugatan perdata maupun sanksi pidana dan administratif. Penegasan posisi pemegang hak sebagai pihak yang berwenang penuh atas pemanfaatan varietas tersebut. Secara kritis, sistem ini mendorong inovasi dan invensi dalam pemulihan tanaman dengan memberikan insentif ekonomi, namun juga menuntut pengawasan agar tidak menghambat akses petani-petani kecil di Indonesia terhadap benih unggul dan memastikan keseimbangan kepentingan pemegang hak dan kepentingan publik. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Nama budaya. Saling kebajikan bagi kita semua.